dan sekaligus beliau menyatakan ingin masuk agama Islam pada hari ini. Yang kurang lebih setahun yang lalu beliau pernah berdialog dengan saya. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berkah ini kita dapat kembali berkumpul di auditorium kita ini dalam rangka mengikuti pengajian umum, dan pengajian umum pada hari ini sangat istimewa sekali, yang mana pada hari ini hadir salah seorang saudara kita yang saat ini statusnya masih penganut agama Kristen Protestan. Beberapa hari yang lalu saudara kita datang menghadap saya bersilaturahmi, dan sekaligus beliau menyatakan ingin masuk agama Islam pada hari ini. Yang kurang lebih setahun yang lalu beliau pernah berdialog dengan saya tentang perbedaan Islam dan Kristen. Saat itu saya telah banyak memberikan penjelasan kepada beliau tentang perbandingan Islam dan Kristen. Alhamdulillah, mungkin salah satu sebab beliau menyatakan masuk agama Islam pada hari ini diantaranya adalah karena dialog tersebut diantaranya, dan mungkin juga dari hal-hal lain yang mampu menggugah pikiran dan hati beliau sehingga hari ini menyatakan ingin masuk agama Islam di hadapan kita semua. Saudara kita tersebut bernama Freddy Parulian Siagian. Beliau ini berdarah Batak dan ibunya marga Simanjuntak. Beliau 4 orang bersaudara, dan alhamdulillah abang beliau yang tertua kebetulan juga sudah masuk agama Islam, mendapatkan hidayah karena mau menikahi wanita Islam. Tetapi kalau beliau ini masuk agama Islam bukan karena mau menikah. Coba antum lihat, ada nggak calonnya di sini? Nggak ada kan? Jadi beliau ini masuk Islam atas kesadaran pribadi, kemauan pribadi. Tidak ada yang membujuk, apalagi sampai memaksa. Karena di dalam agama Islam jelas, Islam bukan agama paksaan. Islam ini agama yang menghormati hak asasi manusia. Islam ini agama yang sangat demokratis. Kita tidak boleh merayu, memaksa, apalagi sampai mengintimidasi orang agar masuk agama Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara kita Freddy hari ini akan menyatakan masuk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan kita, yang nanti akan saya pandu langsung beliau. Namun sebelum kita mensyahadatkan beliau, saya perlu memberikan penjelasan sedikit tentang agama Islam agar keyakinan beliau nanti setelah masuk agama Islam ini kokoh dan bisa istiqomah sampai akhir hayat beliau tetap dalam keadaan yang beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Saudara kami Freddy, perlu antum ketahui bahwa persyaratan masuk agama Islam itu
sangat mudah sekali. Antum tidak perlu pakai modal uang. Tidak perlu membeli pakaian yang baru dulu. Tidak perlu membayar ustadz yang mengislamkan. Islam itu sangat simpel. Islam itu sangat mudah sekali. Syarat masuk agama Islam yang paling utama itu adalah bagaimana kita ini meyakini bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Maka persyaratan masuk agama Islam itu bukan ikrar dulu, ya. Jadi bukan mengikrarkan 2 kalimat syahadat dulu. Tapi apa? Tasdikun bil jinan. Tasdikun bil qalb. Benarkan dulu agama Islam itu di dalam hati. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam dan tidak ada kebenaran yang lain di luar agama Islam. Ini harus ditanamkan keyakinan yang seperti itu. Karena di dalam agama Islam tidak boleh ada keyakinan yang ganda. Tidak boleh memiliki 2 keyakinan. Tidak boleh kaki kita sebelah di Islam, yang sebelah lagi di agama Kristen. Tidak boleh. Sekali menyatakan pindah agama, itu harus totalitas. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kalau sudah masuk Islam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara utuh, menyeluruh, tidak boleh separoh-separoh, tidak boleh ragu-ragu, tetapi ada penyerahan yang total terhadap agama Islam. Agar kita meyakini hanya agama Islam saja yang benar. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Boleh enggak kita punya keyakinan ganda? Boleh enggak? Tidak boleh. Maka nanti Lai Freddy begitu akan mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, gugurkan dulu semua kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan agama yang sebelumnya. Utuh. Tinggalkan semuanya, lepaskan semuanya, tidak ada keraguan sedikit pun. Lalu kita meyakini hanya agama Islam yang benar. Tidak boleh ada ragu. Karena keraguan itu nanti akan membatalkan iman. Jadi tidak ragu meninggalkan agama yang sebelumnya dan tidak ragu pula memeluk agama yang baru, yaitu agama Islam. Itu syarat yang mutlak seseorang masuk agama Islam. Baru nanti yang kedua, untuk legalitasnya, pengesahannya, yang bersangkutan dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah apapun bentuknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang kita sembah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang kita ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggalkan semua kepercayaan, semua keyakinan di luar agama Islam, kita utuh menerima agama Islam itu secara mutlak. Lalu kita bersaksi lagi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi
bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang selama ini saudara kita Freddy tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad. Maka hari ini begitu mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan keyakinan yang mantap tadi, maka nantinya beliau resmilah menjadi seorang muslim. Dan perlu diketahui, kalau sudah menjadi muslim, nanti ada konsekuensi daripada keimanan ini. Ada konsekuensi daripada keislaman itu. Apa? Biasanya konsekuensi yang pertama itu adalah seseorang begitu menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan masuk agama Islam, yang bersangkutan langsung mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan iman. Ya, cobaan iman itu bermacam-macam. Kalau nanti orang tua tahu atau keluarga tahu, pasti yang bersangkutan itu dimusuhi. Betul enggak? Seperti kalian semua ini pasti dikucilkan dari pertemanan, pasti dikucilkan dari pergaulan sehari-hari. Bahkan orang yang sudah kerja bisa saja akan di-PHK dari pekerjaannya. Tapi apabila itu dialami oleh setiap kita, maka percayalah itulah salah satu konsekuensi daripada menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi ini? Nah, kita yakin ini hanyalah cobaan, lalu kita harus bersabar karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengetes, ingin menguji keimanan kita. Benar enggak kamu itu masuk Islam? Benar enggak kamu mengaku beriman kepada saya, kata Allah? Diuji. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia dibiarkan saja mengaku-ngaku saya telah beriman kepada Allah, saya telah mengucapkan dua kalimat syahadat, wa hum la yuftanun, padahal iman mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti lai Freddy, siap-siaplah menghadapi ujian iman setelah memeluk agama Islam. Kira-kira siap enggak lah ya? Siap. Beliau akan siap apapun konsekuensi daripada pengislaman beliau ini. Ya, mau dicoba apa saja kita harus siap, ya, sabar. Pasti di balik kesabaran kita Allah akan memberikan apa? Kemudahan-kemudahan yang besar, insyaallah. Karena Allah katakan apa? Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi oleh Allah, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah itu hanya ngetes saja. Sabar enggak? Istiqomah tidak? Nah, kalau sudah istiqomah, insya Allah akan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tidak perlu banyak-banyak memberikan pembekalan lagi kepada beliau, karena beliau sepertinya sudah tidak sabar untuk segera dituntun mengucapkan dua kalimat syahadat, karena beliau ini sudah sangat yakin dengan kebenaran agama Islam. Maka sekarang kita panggil beliau ke depan untuk duduk, kemudian kita tuntun beliau nanti mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi hari ini kita menyaksikan langsung pensyahadatan atau pengislaman saudara kita yang bernama Freddy Parulian Siagian. Tempat tanggal lahir Jakarta 23 April tahun 1977. Status masih single. Kegiatan sehari-hari beliau bekerja di perusahaan swasta. Agama sebelumnya adalah Kristen Protestan, dan hari ini beliau akan berganti agama. Insyaallah setelah kita syahadatkan, beliau akan menjadi penganut agama Islam.
kita ajak dulu beliau berdialog sebelum kita syahadatkan. Silakan Lai duduk seperti saya ini. Ya, seperti saya begini duduk, agak maju dikit. Agak tegang. Beliau dia agak tegang sedikit, ya. Tenangkan, insya Allah nggak diapa-apain, ya. Habis pengislaman, insya Allah Allah akan berikan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dalam hidup lain. Sekarang saya tanya dulu, benarkah Saudara Freddy Parulian akan memeluk agama Islam hari ini? Benar. Ada paksaankah? Dan mungkin perlu jelaskan kenapa memeluk agama Islam hari ini? Tidak ada paksaan. Saya sudah menjalani hidup hampir 40 tahun dan yang saya mau cari sekarang adalah agama. Ya kita nggak tahu masalah umur sekarang. Ya kalau saya sudah menemukan agama Islam, saya akan coba mati-matian untuk menjalaninya sekarang. Terima kasih, Mas. Jadi sudah yakin dengan kebenaran agama Islam? Tidak ada keraguan sama sekali? Saat ini sudah siap? Siap. Baik, kalau sudah siap, posisi tangan seperti ini, tundukkan pandangan. Sekarang coba live ready, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, berdialog kepada Allah, ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah atau memberikan petunjuk kepada Lai sehingga hari ini menyatakan masuk agama Islam. Ini semua adalah hidayah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Lai Freddy menyatakan masuk Islam hari ini. Maka sampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perlindungan kepada Allah agar Lai terhindar dari godaan syaitan, sehingga Lai dalam posisi yang istiqamah di dalam agama Islam sampai akhir hayat nanti. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga bisa berislam secara utuh atau secara kafah, sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan secara utuh. Sekarang sebelum saya syahadatkan ini detik-detik yang menentukan. Ini detik-detik yang sangat menentukan, yang sangat bersejarah dalam kehidupan lain. Maka saat ini kuatkan tekad dalam hati, kuatkan tekad dalam hati bahwa hari ini benar-benar akan masuk agama Islam atas kesadaran pribadi yang tidak ada pengaruh atau paksaan dari pihak manapun. Gugurkan semua sisa-sisa kepercayaan, sisa-sisa agama, sisa-sisa keyakinan dari agama yang sebelumnya. Tanggalkan semua dari hati. Katakan dalam hati, ya Allah, saya mulai saat ini akan menanggalkan semua bentuk-bentuk ajaran, keyakinan, tradisi, simbol dari agama saya yang sebelumnya. Dan hari ini saya dengan ikhlas akan memeluk agamamu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan kesadaran pribadi. Jadi lain, gugurkan semua, keluarkan semua ya keraguan-raguan dari dalam hati itu. Sekarang yakin hanya Islam yang benar. Sudah siap? Baik, maju ke depan, bertemu lutut saya, tumit lutut ketemu lutut. Kita konsentrasi ya, konsentrasi, pasang niat dalam hati, ya Allah,
saya hari ini memeluk agamamu ya Allah. Hari ini saya pindah masuk agama Islam. Sudah siap? Siap. Ikuti saya. Ya, nanti ketika saya tuntun ada pakai power, ya, pakai energi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan suara yang tegas, ya. Sekarang ikuti saya. A'udzu billahi billahi minas syaitani syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah. Sudah lega? Alhamdulillah. Barakallahu fik. Ya, kita ucapkan selamat kepada saudara kita Freddy Parulian Siagian. Beliau beberapa detik yang lalu telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, beliau secara resmi menjadi penganut agama Islam. Alhamdulillah. Sekarang saya akan sampaikan beberapa berita berupa kewajiban-kewajiban Laye Freddy setelah masuk agama Islam ini. Yang pertama, saya sampaikan kepada Laye, nanti dianjurkan kepada orang yang berganti agama sebaiknya berganti nama. Tapi nama ini adalah nama panggilan dalam Islam saja, bukan perubahan di akte lahir atau perubahan di ijazah. Baik, kita ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita bacakan selawat Nabi. Kita akan memberikan nama kepada beliau ini, nama sehari-hari, nama Islamnya, nanti nama Muhsin. Ayo kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, saudara Freddy, mulai hari ini saudara saya berikan nama Islamnya yaitu Muhsin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikan namanya Muhsin. Sah? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jadi mulai hari ini panggil beliau adalah Abang Muhsin. Ya. Allahu Akbar. Muhsin artinya orang yang baik. Yang berikutnya, mulai hari ini saya sampaikan kewajiban-kewajiban saudaraku Muhsin setelah masuk agama Islam. Yang pertama, diwajibkan kepada saudaraku Muhsin sholat 5 kali sehari semalam. Diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam, bukan 5 hari sekali ya.
tapi 5 kali sehari semalam. Sebab ada juga orang yang sholatnya 5 hari sekali. Nah ini saya tegaskan, sholatnya 5 kali sehari semalam. Sholat zuhur ini sekarang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua, di bulan Ramadan 1 bulan penuh diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu, tidak dalam keadaan musafir, dia sehat, menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, ya. Yang ketiga, saudaraku muslim, kalau banyak rezeki juga diwajibkan mengeluarkan zakat charity 2,5% dari harta yang net yang kita miliki. Diwajibkannya zakat ini batas minimumnya ada. Batas minimum harta yang wajib dizakati itu setara atau senilai 83 gram emas. Jadi kalau harga emas 500.000, 83 kurang lebih 40 juta. Kalau sudah punya uang 40 juta lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5%. Itu wajib, bukan sunnah, bukan suka-suka, tapi wajib. 2,5% dikeluarkan. Ini untuk disalurkan kepada fakir miskin, dan ada golongan-golongan lain, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat dari kaum muslimin. Yang keempat, nanti kalau sudah punya rezeki banyak, diwajibkan juga kepada saudaraku muslim menunaikan ibadah haji ke Mekah, menunaikan ibadah haji ke tanah suci 1 kali dalam seumur hidup, minimal 1 kali dalam seumur hidup. Kemudian diwajibkan juga kepada saudaraku muslim menuntut ilmu Islam, ya, diwajibkan menuntut ilmu Islam. Jadi mulai hari ini belajar sholat, belajar baca Quran itu tidak boleh diabaikan. Dan diwajibkan juga tetap berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua apapun agamanya, selagi orang tua itu tidak memaksa kita untuk murtad atau kembali kepada agama yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya nanti menyusul seiring dengan perjalanan waktu, nanti akan kami berikan bimbingan, arahan, pendidikan kepada saudaraku muslim agar bisa Islamnya benar. Dan sekarang kita ucapkan selamat dulu. Selamat, sudah sah menjadi muslim dan sudah diganti nama menjadi muhsin. Alhamdulillah. Dan yang paling istimewa lagi, saya kasih kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk Islam ini berangkat dari sebuah keyakinan yang kuat, yakin Islam satu-satunya kebenaran, yang lain tidak benar, lalu menjalankan syariat Islam ini, menjalankan ibadah sholat, menjalankan ibadah-ibadah yang lain, menjalankan menuntut ilmu, apabila itu dilakukan, maka bergembiralah. Allah Subhanahu wa taala mulai hari ini telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu semua. Ucapkan alhamdulillah. Suka nggak diampuni dosa? Atau pengen melihara dosa? Alhamdulillah, ya. Jadi apabila saudaraku muslim meyakini Islam itu, yakin kan? Satu-satunya agama yang benar dan menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya, maka semua dosamu yang lalu, dosa apa saja, semua dosamu yang lalu telah dihapus oleh Allah.